Haji Yusuf Muhammad Martak dari Barcelona. Wassalamualaikum Muhammad. Ribuan warga desa Kluwut dan sekitarnya antusias, ikuti jalan sehat bareng relawan Amin. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, calon presiden dan wakil presiden 2024, di desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah, Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024. Acara jalan sehat yang digelar sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat itu selain dihadiri ribuan warga, panitia juga menyediakan berbagai door prize diantaranya sejumlah peralatan elektronik, sepeda dan terutama door prize umroh gratis. Ustadz Samsuri Zainal Faizin, panitia acara, menerangkan kegiatan itu sebagai bentuk selain ingin menyehatkan masyarakat sekaligus untuk mengenalkan duet Amin kepada warga. Jalan sehat misinya untuk ajak berolahraga, sekaligus mengenalkan duet Amin kepada masyarakat luas, khususnya warga desa Kluwut dan sekitarnya, dan ada beberapa door prize yang kami sediakan, dan untuk hadiah memang kami murni dari para relawan, terang Ustadz Samsuri kepada Metro 7. Kami all out untuk memenangkan duet Amin di Brebes, salah satu caranya melalui jalan sehat ini, papar Ustadz Samsuri. Pihaknya juga merasa kaget lantaran ribuan warga antusias hadiri acara itu, kami tidak menyangka antusiasme warga begitu besar, kami sebenarnya tidak mengadakan acara sebesar ini. Namun ternyata antusias warga begitu besar, mungkin ini bukti pasangan Amin di mata warga itu dekat. Lanjutnya ia juga sangat berharap pemilu 2024 itu berjalan jujur dan adil, demi Indonesia lebih baik. Petani dan pedagang, kita semua bercampur dan alhamdulillah mereka saling bersinergi untuk menyelenggarakan acara jalan sehat ini dan alhamdulillah insya Allah berjalan. Pak, minta diulang Pak terkait dengan acara jalan sehat tadi, visinya apa Pak, misinya? Ya, visi misi kami menyehatkan masyarakat yang ada di Kabupaten Brebes ini, dan diantaranya tadi misi kami adalah memberikan pengenalan kepada masyarakat bawah yang masih belum antusias terhadap pencalonan Amin. Jadi tamu undangan ada yang dari Timnas nggak Pak? Timnas Amin? Kalau dari Timnas sendiri tidak mengkonfirmasi kepada kami, tapi itu perwakilan saja. Siapa Pak yang dari Timnas perwakilan? Yang dari Timnas perwakilan itu Pak Yusuf Martak. Pak Yusuf Martak. Hadir? Ada Yusuf Martak, tadi ada Pak Jembur. Kalau dari Brebes sendiri Pak, tokoh agama atau masyarakat yang hadir? Masyarakat yang hadir adalah Bapak Kiai Haji Labib Sidik, Bapak Supervisan Al-Hikmah, juga Bapak Kiai Haji Gofar Ismail, juga ada ulama-ulama yang lain. Harapannya apa Pak dengan kegiatan ini Pak? Harapannya kami tujuannya adalah memenangkan pasangan Amin untuk menjadi presiden agar Indonesia ini bisa berubah lebih baik. Tiket yang sediakan berapa ribu Pak? Tiket yang kami sediakan kurang lebih 10.000. 10.000. Kira-kira dari 10.000 itu apa yang disediakan Pak, door prize-nya atau hadiahnya Pak untuk acara tersebut? Untuk hadiah memang kami murni dari para relawan, baik yang khususnya di Kluwut ataupun relawan-relawan di luar Kluwut. Jadi tidak ada hadiah-hadiah yang sifatnya dari para paslon. Ya, dengan tiket 10.000 itu tercover semua nggak Pak? Hadir semua nggak itu? Maksudnya ini tiketnya itu udah tercover sama masyarakat semua nggak? Tiket sudah habis. Ya. Berarti dihadiri oleh ribuan warga sih Pak? Ya sebenarnya kami itu tidak mengundang mereka, tapi karena dari informasi mungkin pamflet yang disebar oleh saudara-saudara di relawan Kluwut, akhirnya mereka antusias sendiri. Kami itu sebenarnya tidak mau mengadakan sebesar ini, karena tujuannya kami hanya mensosialisasikan saja, khusus relawan Kluwut. Tapi saya juga tidak percaya kalau yang hadir itu begitu banyak. Dan akhir Pak, apa yang ingin disampaikan kepada khususnya masyarakat Brebes terkait dengan pemilu 2024 Pak? Ya, kami sangat berharap sekali pemilu 2024 ini berjalan jujur dan adil demi perubahan di Indonesia dan demi Indonesia itu lebih makmur, lebih jaya, lebih maksimal menjadi Indonesia yang betul-betul sangat mensejahterakan masyarakat. Sementara itu, disampaikan Syekh Yusuf Martak, tim pemenangan Amin, dalam orasinya di atas panggung mengutarakan,
hadir di acara itu dalam kapasitas untuk melakukan perubahan. Dirinya juga menyampaikan hadirnya para ulama dan habaib adalah untuk perubahan. Dia juga menilai, semua yang hadir di sini secara sukarela, kita hadir di sini bersama ulama dan habaib secara sukarela, dan sebagai pejuang perubahan, kita di sini selain sebagai relawan juga merupakan pejuang perubahan, kata Syekh Yusuf Martak. Yusuf Martak juga meminta pada hari pencoblosan, masyarakat untuk bisa memenangkan dan menjaga hasil suara. Selain itu, hadir dalam acara tersebut, sejumlah tokoh masyarakat dan agama Brebes yang ikut mensupport kegiatan itu. Di antaranya, Kiai Haji Labib Sodik, Kiai Haji Subhan Mamun, Kiai Haji Mansur Maksudi, Gofar Ismail dan beberapa tokoh masyarakat, agama dan tokoh pemuda Brebes lainnya. Roni, Kabupaten Brebes. Saya yakin perjalanan para alim ulama, para kiai, para habaib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang menyiapkan waktunya, meluangkan waktunya hadir di tempat ini secara sukarela. Kita hadir pada hari ini dalam acara Jalan Sehat dan Gema Sholawat untuk Perubahan bersama ulama dan habaib, relawan Amin Desa Kluwut, Bulakamba, Brebes. Hidup Brebes! Hidup Brebes! Brebes sukses! Brebes amin! Terima kasih. Yang saya hormati dan yang saya cintai, Guru kita Kiai Haji Labib Sodik. Yang saya hormati Kiai Subhan Makmun, Kiai Haji Gofar Ismail, Kiai Haji Saifur Rahman, Kiai Haji Mansur Tarsudi, dan Ustadz Uus Solihuddin, Sekjen DTLPA 212. Bayangkan mulianya acara ini dihadiri oleh beberapa kiai yang istiqomah berjuang demi perubahan. Yang saya hormati Ustadz Purwo, Ketua DTKPA 212 Kabupaten Brebes, Gus Abbas, Sekretariat DTP PA 212, dan yang saya hormati dan saya cintai Ketua Panitia Ustadz Samsuri, yang tadi telah menitipkan pesan harus menyampaikan solusi jalan keluar bagi nelayan. Yang saya hormati berikutnya dan saya cintai seluruh jajaran panitia yang telah bekerja dengan maksimal dari mulai sejak persiapan hingga terselenggaranya acara hari ini. Dan saya memberikan apresiasi, hormat, terima kasih kepada seluruh peserta Jalan Sehat dan Sholawat yang dirahmati oleh Allah dan sangat saya cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Kita di sini berkumpul di tempat ini, kita sebagai relawan. Tapi pada hari ini saya menyampaikan, saya kukuhkan bahwa yang hadir pada di tempat ini tidak sebagai relawan, tapi sebagai pejuang. Hidup pejuang! Bapak-bapak dan ibu-ibu semua hari ini bukan relawan lagi, naik tingkatnya sebagai pejuang dan pejuang perubahan. Apa yang dinamakan dan dimaknai dengan perubahan? Apakah perubahan di tingkat pusat? Apakah perubahan bagi orang-orang yang kaya? Atau perubahan bagi orang-orang yang mampu di kota-kota besar? Tidak. Tapi perubahan bagi nasib bangsa, warga
pribumi. Bantuan alat tangkap ikan dan peralatan melaut dari pemerintah. Berikutnya, dipermudah mengurus izin untuk melaut. Jadi bukan kapal asing yang diberi kemudahan, tapi kapal nelayan rakyat harus diberi kemudahan. Berikutnya, memastikan harga hasil tangkapan makin menguntungkan nelayan. Memberikan kebijakan pungutan hasil tangkap yang adil bagi nelayan. Berikutnya, permodalan mudah dan murah dibantu pemerintah untuk nelayan dan pelaku usaha perikanan. Cukup apa masih kurang ini dari untuk nelayan? Berikutnya, kapal ilegal pencuri ikan akan ditangkap dan diberikan sanksi yang seberat-beratnya. Dan bukan hanya bagi nelayannya saja, tapi bagi istri nelayan pun akan dibantu berdagang, industri rumah tangga dan lain-lainnya. Jadi istri nelayan, ibu-ibu, kakak-kakak tidak akan nganggur di rumah nunggu suami pulang dari melaut, tapi sudah bisa berdagang semua. Hidup Amin! Hidup Amin! Amin! Berikutnya, rumah nelayan akan dibantu untuk menjadi sehat, layak dan nyaman. Yang terakhir, pemerintah mendorong kemandirian pangan, produksi hasil laut dalam negeri akan ditingkatkan, nelayan mendapat banyak perhatian. Saya baru hari ini membaca program nelayan, rasanya kok saya jadi pingin jadi nelayan sekarang. Begitu banyak 11 janji-janji hanya di satu sektor nelayan. Berarti Amin punya niat dan komitmen yang baik. Jadi insya Allah kita akan berjuang bersama-sama menyongsong hari kemerdekaan kita. Karena hari ini kita belum dinyatakan merdeka, karena kita masih tertindas, negara masih terlilit hutang, ulama dikriminalisasi, tokoh-tokoh dipenjara, orang tidak boleh bicara, baliho disobek, ASN dikerahkan. Kenapa nggak dirampok aja nih negara sekalian? Jadi insya Allah pada tanggal 14 Februari dengan nawaitu, dengan niat yang tulus ikhlas, berdoa, berangkat dari rumah dengan tulus ikhlas, coblos nomor 1. Amin. 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 Insya Allah para nelayan di Brebes pada tanggal 14 dengan segala hormat memohon, kalau bisa tidak melaut dulu, jaga hasil suara TPS waktu berangkat dari TPS ke kelurahan dan kemanapun, dikawal, dipototi. Maling, bajingan, rampok munculnya di situ, bukan di TPS. Kita harus berani menyatakan bahwa pemilu ini harus jujur dan adil dan transparan, karena ini pesta rakyat, didanai dari duit rakyat, dan ini demi kepentingan negara berpenduduk 270 juta, bukan berpenduduk 9 keluarga. Alhamdulillah, saya berterima kasih atas semangat daripada